Jam tanpa waktu. Jam dinding antik yang tergantung miring di dinding ruang tamu tepat berdentang pelan, namun terdengar sangat berat dan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Ting, tong, ting, tong. Dentangannya terdengar aneh karena hanya berbunyi 7 kali, padahal jarum panjang dan pendeknya tepat bertemu di angka 12, menandakan waktu telah menunjukkan pukul 19 tepat. Detik-detik terakhir cahaya senja yang tadi masih berwarna ungu kemerahan perlahan-lahan mulai tenggelam di balik atap-atap rumah tetangga dan deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi membentuk siluet hitam yang menyeramkan, digantikan oleh kegelapan malam yang merayap masuk dengan sangat cepat. Seolah-olah malam ini memiliki nyawa sendiri yang memiliki keinginan kuat untuk menelan segala bentuk cahaya yang ada di muka bumi ini. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya ada kegelapan pekat yang pekat sekali yang seakan bisa diraba dengan tangan. Udara di luar terasa sangat dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Angin berhembus kencang, memukul daun-daun pohon mangga tua di halaman rumah, menimbulkan suara gemerisik yang terdengar seperti ribuan jari jemari halus yang sedang berbisik-bisik membicarakan sesuatu yang rahasia dan tidak boleh didengar oleh telinga manusia biasa. Suara angin itu juga memukul-mukul atap seng rumah, menimbulkan suara berisik yang tidak menentu. Der, der, der. Seolah ada orang yang melemparkan batu-batu kecil ke atas atap dengan sengaja. Aku duduk sendirian di ruang tengah yang luas dan kosong ini, yang hanya diterangi oleh satu buah lampu gantung tua dengan bohlam kuning redup, yang cahayanya kadang berkedip-kedip tidak stabil, seolah-olah listrik di rumah ini sedang bermasalah. Padahal aku tahu, tagihan listrik sudah kubayar lunas kemarin sore, dan tidak ada pemadaman yang diumumkan di daerah ini. Suasana rumah terasa sangat sunyi senyap. Terlalu sunyi, sampai-sampai aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang berdegup kencang dan suara darah yang mengalir deras di dalam pembuluh darahku sendiri. Awalnya aku mengira ini hanya perasaan biasa, karena memang aku tinggal sendiri di rumah tua peninggalan orang tua ini yang sudah berdiri puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 1 abad. Dinding-dindingnya sudah mulai mengelupas catnya dan lantai keramiknya sudah banyak yang retak di sana-sini, menandakan usia bangunan yang sudah sangat tua. Tapi sejak suara azan maghrib selesai berkumandang beberapa menit yang lalu, ada sesuatu yang berbeda. Ada perubahan yang sangat halus, tapi terasa sangat mengganggu dan menekan dada. Seolah-olah udara di dalam rumah ini menjadi lebih berat dan lebih padat dari biasanya. Seolah ada beban tak kasat mata yang menekan seluruh ruangan ini, membuatku sulit untuk bernapas panjang dan lega. Aku mencoba menyalakan televisi tabung tua yang ada di sudut ruangan untuk mengusir keheningan yang mencekam itu. Tapi anehnya, semua saluran hanya menampilkan bintik-bintik putih salju dan suara desisan aneh yang membuat telinga terasa perih dan kepala terasa pusing ingin muntah. Aku memencet tombol ganti saluran berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Semua saluran rusak dan tidak ada gambar yang muncul kecuali noise dan suara desisan yang menyakitkan itu. Aku mematikan televisi dengan perasaan kesal dan sedikit takut, lalu berniat pergi ke dapur mengambil segelas air minum untuk menenangkan diri dan membasahi tenggorokanku yang terasa kering dan gatal karena gugup. Saat aku berdiri dan melangkah menuju koridor yang gelap, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas terdengar di belakangku. Tap, tap, tap. Langkah itu terdengar persis seperti orang yang memakai sandal jepit karet yang basah. Bunyinya nyaring dan berat, seolah pemilik langkah kaki itu memiliki tubuh yang sangat besar dan berat. Aku berhenti mendadak, kaget, dan langkah itu pun ikut berhenti seketika. Jantungku berdegup kencang sekali, rasanya ingin copot dari tempatnya. Detak jantungku terdengar sangat keras di telingaku sendiri, seperti genderang perang yang sedang ditabuh. Aku menoleh perlahan ke belakang dengan rasa takut yang luar biasa. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kursi kayu jati tua yang tampak gelap dan membayang di sudut ruangan yang tidak terkena cahaya lampu. Bayangan kursi itu tampak aneh dan memanjang ke lantai, seolah memiliki bentuk seperti manusia yang sedang berjongkok. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya imajinasiku saja, karena mungkin aku terlalu sering mendengar atau membaca cerita-cerita seram, sehingga pikiranku menjadi terbawa suasana dan mudah berhalusinasi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan langkahku menuju dapur. Namun kali ini suara langkah kaki itu muncul lagi, bahkan terdengar lebih dekat dan lebih jelas, seolah pemilik suara itu berjalan tepat di sampingku. Jaraknya hanya beberapa senti dari bahuku.
Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyengat di sisi kiriku, meskipun tidak ada angin yang bertiup dari arah itu. Rasanya bulu kuduk di seluruh tubuhku langsung berdiri tegak serentak dalam sekejap. Hawa dingin yang luar biasa dinginnya tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan itu, dan disusul dengan bau tanah basah yang sangat kuat bercampur dengan bau kemenyan dan dupa yang terbakar menusuk hidung. Padahal aku sama sekali tidak menyalakan dupa atau apapun di rumah ini sejak kakekku meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Bau itu sangat menyengat sampai membuat mataku perih dan ingin menangis. Saat sampai di depan pintu dapur, aku melihat pintu lemari es yang besar itu yang tadinya aku pastikan sudah tertutup rapat dan terkunci, sekarang terbuka sedikit saja, tidak lebih dari 10 senti. Cahaya putih dingin dari dalam lemari es memancar keluar menerangi lantai keramik yang licin dan dingin, membentuk sebuah garis cahaya yang memanjang sampai ke kakiku. Aku mendekat dengan langkah ragu dan gemetar, lalu menutupnya kembali dengan keras. Brak! Suaranya keras memecah keheningan. Tapi baru saja tanganku lepas dari pegangan pintu itu kembali terbuka sendiri perlahan-lahan dengan sangat lambat dan teratur, dengan suara engsel besi yang berdecit panjang dan memekakan telinga. Kris. Suaranya melengking tinggi seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya kembali dari dalam dengan sangat pelan dan sangat sengaja, seolah sedang mengajakku bermain petak umpet atau sedang menguji seberapa besar keberanianku. Keringat dingin mulai membanjiri dahi dan punggungku. Meskipun suhu ruangan sangat dingin membuat tubuhku gemetar hebat tidak terkendali. Tanganku gemetar hebat saat mengambil segelas air dari keran. Air itu tumpah kemana-mana membasahi meja dapur dan lantai, karena tanganku tidak bisa diam stabil. Tiba-tiba dari arah kamar tidur utama yang berada di bagian paling belakang rumah, terdengar suara pintu yang dibanting dengan sangat keras. Duk! Suaranya menggelegar, memecah keheningan, membuat seluruh dinding rumah seolah bergetar hebat. Debu-debu halus berjatuhan dari langit-langit rumah. Aku menoleh kaget dan melihat ke arah lorong panjang yang kini sudah gelap gulita total. Lampu neon panjang yang ada di lorong itu mati total. Padahal tadi sore masih menyala terang benderang dan baru saja diganti. Halo, ada orang di sana? Teriakku mencoba memberanikan diri, meskipun suaraku terdengar bergetar dan pecah tidak karuan. Suaraku sendiri terdengar asing dan kecil, tertelan oleh kegelapan yang ada di depanku. Tidak ada jawaban sama sekali, hanya keheningan yang mencekam dan menekan dada membuatku sulit bernapas panjang. Tapi kemudian aku mulai mendengar suara-suara bisikan halus yang mulai terdengar jelas. Bisikan itu datang dari segala arah, datangnya dari atas, datangnya dari bawah, datangnya dari kiri dan kanan, bahkan seolah datang dari dalam dinding dan dari dalam lantai. Suaranya tidak jelas kata-katanya, tapi terdengar seperti ratusan bahkan ribuan orang yang sedang bergumam serempak dengan nada rendah dan menakutkan. Saya tuh di sini ke .lia tan bukan malum datang waktunya tiba bi awak dia bersama kita. Kata-kata itu seakan masuk langsung ke dalam kepalaku, bukan lewat telinga, membuat kepalaku terasa sakit sekali seperti ditusuk-tusuk oleh ribuan jarum tajam yang panas. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku kuat-kuat, mencoba menghalangi suara itu. Tapi semakin kuat aku menutup, semakin keras pula suara itu terdengar bergema di dalam kepala dan dadaku, seolah mereka berteriak tepat di dalam otakku. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan sama sekali, semua lampu di rumah ini mati total seketika itu juga. Bret! Satu persatu padam sampai akhirnya tinggal kegelapan murni yang menyelimuti segalanya. Tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk membuatku benar-benar buta, seolah-olah mataku dicungkil dan dibuang. Aku berdiri diam terpaku di tempat, tidak berani bergerak sedikit pun, karena aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat melintas di sekitarku. Angin berhembus kencang membelai wajah dan rambutku. Meskipun semua jendela dan pintu utama sudah aku tutup rapat dan kunci ganda, aku merasakan ada napas yang sangat dingin menerpa pipi kiriku. Napas yang berbau busuk seperti bangkai hewan yang sudah membusuk berbulan-bulan dan bau tanah kuburan yang sudah lama tertutup. Napas itu basah dan dingin membuat kulitku merinding dan kesemutan. Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar karena ketakutan yang luar biasa.
Lalu jawabannya datang tepat di telingaku. Suara itu berat, serak, dan dalam, bergema seperti datang dari dalam gua yang sangat dalam dan gelap. Kak, mi, pe, nga, was, mu, se, dot, la, ma, in, ke satu. Saat itu juga aku merasa ada tangan yang sangat dingin dan kasar mencengkram pergelangan tanganku dengan sangat kuat dan kencang. Tangannya itu dingin sekali seperti menyentuh es batu yang membekukan aliran darah. Kulitnya terasa licin dan lembab seperti kulit katak yang besar dan berlendir atau seperti kulit ular yang dingin dan licin. Aku mencoba melepaskan diri dengan sekuat tenaga, menendang dan memukul ke arah kosong. Tapi cengkeramannya semakin kuat, menarik tubuhku menjauh dari pintu keluar menuju ke arah kegelapan yang paling dalam di sudut rumah yang paling gelap dan tidak tersentuh cahaya. Aku melihat bayangan-bayangan hitam mulai muncul di mana-mana. Wujud mereka tidak jelas, kabur dan berasap hitam. Tapi mata mereka semua menyala merah, menyala terang, menatapku dengan tatapan yang lapar dan penuh kebencian dan dendam yang terpendam ribuan tahun. Mata-mata itu berkedip-kedip dan bergerak mengikuti setiap gerakanku. Mereka bukan hantu biasa. Mereka adalah penjaga batas dunia yang muncul khusus pada saat waktu berganti. Mereka yang selama ini mengamati setiap gerak-gerik kita saat kita merasa sendirian dan aman di dalam kamar. Mereka menunggu saat di mana dunia kita dan dunia mereka menyatu untuk sesaat. Saat garis pembatas menjadi setipis kain sutra yang mudah sekali ditembus oleh keinginan mereka. Dan malam ini pukul tepat 19.00 adalah waktu mereka. Waktu di mana mereka bebas berkeliaran dan mengambil apapun yang mereka mau, termasuk jiwa-jiwa yang lemah dan mudah dipengaruhi. Seluruh pemandangan di sekitarku berubah total secara drastis. Dinding-dinding rumah yang biasa kini berubah menjadi dinding-dinding basah yang meneteskan cairan hitam kental dan berbau anyir seperti darah yang sudah membusuk. Lantai berubah menjadi tanah liat merah yang lengket dan berbau darah segar yang menyengat hidung. Dan jam dinding antik yang tadi menunjukkan pukul 19, kini jarumnya berputar berlawanan arah dengan sangat cepat, seolah waktu sedang berlari mundur menjauhiku. Angka-angka di jam itu berubah menjadi simbol-simbol aneh yang tidak aku mengerti. Aku sadar bahwa aku tidak lagi berada di rumahku sendiri. Aku sudah terseret masuk ke dalam dimensi lain. Dunia di mana mereka berkuasa penuh. Dunia yang selama ini hanya terpisah oleh detik waktu saat matahari terbenam. Dunia di mana rasa takut adalah satu-satunya hal yang nyata. Dan sekarang, pukul sudah menunjukkan jam 19 lewat 1 menit. Kegelapan sudah total sempurna dan pintu gerbang antara dua dunia itu sudah tertutup rapat untuk selamanya. Aku tidak bisa kembali lagi ke duniamu. Dan kamu yang sedang membaca cerita ini sekarang dengan mata kepalamu sendiri, coba lihat jam di ponselmu sekarang. Apakah jarumnya tepat menunjukkan angka ganjil? Coba dengarkan baik-baik di balik keheningan kamarmu. Apakah ada suara langkah kaki yang mendekat pelan? Apakah lampu kamarmu tiba-tiba berkedip-kedip tidak stabil? Apakah suhu ruangan tiba-tiba turun drastis menjadi sangat dingin? Jangan berpikir ini hanya cerita fiksi belaka, karena saat kamu selesai membaca kalimat terakhir ini, mereka sudah tahu kamu ada di sini. Mereka sudah tahu namamu, mereka sudah tahu di mana kamu tinggal, dan mereka sudah berdiri tepat di belakang kursi tempatmu duduk sekarang, bersembunyi di balik bayang-bayangmu sendiri, dan mereka tidak akan pernah pergi lagi selama waktu masih terus berjalan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyapamu kembali. Selamat malam dan semoga kamu bisa tidur dengan tenang. Atau mungkin tidak akan pernah bisa tenang lagi mulai malam ini dan seterusnya sampai kapanpun.